sebuah hadis yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah bahwa pada masa itu Masjid Rasulullah masih beratap pelepah pohon kurma. Jika Rasulullah berkhutbah, beliau berdiri di atas salah satu batang pohon kurma. Karena jumlah umat Islam bertambah banyak, maka ada sahabat yang mengusulkan untuk dibuat mimbar baru dan tinggi agar jamaah yang berada di belakang dapat melihat Rasulullah ketika berkhutbah. Lalu para sahabat pun membuat mimbar daripada kayu yang mempunyai 3 anak tangga. Dalam sejarah inilah mimbar pertama dalam agama Islam. Ketika mimbar yang baru itu siap, Rasulullah pun mulai memberikan khutbah. Bahkan Rasulullah merasa senang dengan mimbar yang baru itu. Rasulullah tidak menggunakan lagi batang kurma yang dulu sering digunakan sebagai mimbar. Akan tetapi, ketika Rasulullah menggunakan mimbar baru itu, kedengaran suara rintihan seperti tangisan anak unta yang kehilangan induknya, yang semakin lama semakin kuat hingga menggoncangkan tanah yang terus bergetar, sehingga para sahabat pun bertanya-tanya. Rupa-rupanya suara tangisan sedih itu datangnya dari batang atau pohon kurma yang dulunya seringkali digunakan oleh Rasulullah ketika berkhutbah. Rasulullah pun tersenyum. Lalu beliau turun dari mimbar dan menghampiri batang pohon kurma yang tidak jauh dari mimbar tersebut. Rasulullah meletakkan tangan pada batang kurma dan mengusap-usap dengan perlahan-lahan. Rasulullah berbicara pada batang pohon kurma itu, "Jika engkau mau, aku akan jadikan engkau dinding masjid ini. Akarmu tumbuh lagi, tubuhmu hidup lagi, dan engkau berbuah lagi. Atau jika engkau mau, aku akan berdoa memohon kepada Allah agar engkau menjadi pohon di surga, supaya para kekasih Allah dapat memakan buah-buahmu." Batang pohon kurma itu menjawab, "Saya memilih untuk ditanam ke dalam tanah dan akan tumbuh di surga, supaya kekasih-kekasih Allah dapat memakan buahku, dan saya berada di tempat di mana di dalamnya saya kekal." Lalu goncangan tanah dan suara rintihan pun berhenti. Rasulullah kemudian kembali pada mimbar dan menyampaikan kejadian tersebut kepada para sahabat. Rasulullah berkata, "Ia, pohon kurma, memilih negeri yang kekal dibanding negeri yang fana ini." Rasulullah kemudian menyuruh supaya ditanamkan batang pohon kurma itu dan mengatakan bahwa ia akan dibangkitkan di dalam surga. Sahabat Jabir radhiyallahu anhu berkata, batang pohon kurma itu juga menangis apabila ia mendengar orang berzikir atau mendengar bacaan Al-Quran di dekatnya. Hadis riwayat Bukhari. Kasih dan rindunya sebatang pohon kurma kepada Rasulullah sehingga menangis karena Rasulullah beralih mimbar untuk berkhutbah. Betapa mulianya batang pohon kurma yang tidak akan terkena siksa api neraka seperti pada zaman Rasulullah. Imam Hasan Al-Basri apabila meriwayatkan kisah ini, beliau pun menangis dan berkata, "Wahai hamba Allah, batang kurma pun rindu kepada Rasulullah. Maka kamu semua lebih utama, lebih pantas untuk merasa rindu bertemu dengan Rasulullah." Bayangkan, sebatang pohon kurma tidak mau jauh dari Rasulullah, padahal cuma berjarak beberapa meter. Bagaimana pula cinta kasih kita kepada Rasulullah, Nabi kesayangan kita, kita yang mengaku sebagai umatnya. Pernahkah kita menangis terisak-isak karena Rasulullah? Bukan sekadar pengakuan lidah. Apa bukti kecintaan dan kerinduan kita kepada Rasulullah? Sejauh mana kita merasakan rindu untuk bertemu dan berada dekat dengan Rasulullah? Alangkah malunya kita yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad SAW, tetapi tidak pernah merasa rindu kepada baginda Nabi, apalagi
jarang-jarang bersalawat kepada baginda Nabi.